pemula, awal dia mengalami istihadah, ya, kebiasaan haid, ya, pertama yang keluar darahnya istihadah, ya, dan dia belum pernah mengalami haid. Mungkin perempuan yang ya mau menginjak balik misalkan, atau mungkin belum balik. Nah, darah keluar terus tadi. Tapi kalau bisa membedakan sifat-sifatnya, maka beramal dengan tamyiz. Tapi sebagian mengatakan kembalikan kepada kebiasaan. Maka dijawab oleh jumhur, perempuan ini baru juga pemula, ya, baru mengalaminya, sehingga dia tidak memiliki kebiasaan. Ya. Sehingga bagi pemula, ya, baru mengalami hal ini, maka pendapat yang kuat dikembalikan kepada tamyiz. Nah, ya, dikembalikan kepada tamyiz. Yang kedua, perempuan yang baru mengalami istihadah atau haid, dalam keadaan dia tidak bisa membedakan, ya, tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Dimaklumi mungkin dia ya baru mengalami, ya. Kalau sebagian mengetahui, mungkin dikarenakan dia paham dengan ilmu fikih, bagaimana sifat-sifat darah haid, sehingga dia bisa membedakan walaupun dia pemula. Kalau yang kedua ini, dia pemula dan tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Nah, wallahu a'lam, kalau kondisinya demikian, ya, kalau dia tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah, ketika nampak, ya, maka tidak dianggap sebagai haid dan tidak meninggalkan sholat, tidak juga meninggalkan puasa sampai nampak padanya sifat dari sifat-sifat darah haid. Ya. Jadi kembalikan kepada asal. Ya, asalnya dia belum haid. Ketika keluar darah, dan dia tidak mengetahui ini darah apa sebenarnya. Nah, tidak bisa membedakannya. Ya. Maka hukum asalnya, nah, tidak dianggap sebagai darah haid, sehingga tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa. Nah, kembalikan kepada asalnya. Dia tidak meninggalkan kewajiban yang diwajibkan padanya, kecuali apabila dia melihat, ya, darah haid. Nah, seperti halnya tadi, perempuan yang baru mengalami istihadah, ya, baru mengalami istihadah, keluar darah. Nah, ya, dalam keadaan tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Maklum pemula. Nah, maka sekali lagi, kalau kondisi demikian, ya, tidak dianggap sebagai haid. Ya. Sehingga tetap dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan padanya. Sholat, puasa. Nah, sampai nampak padanya bahwa darah yang keluar ini sifatnya, ya, seperti darah haid. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm dan Imam Syaukani. Adapun pendapat yang lainnya,
pendapat sebagian Syafi'iyah mengatakan dia meninggalkan sholat dan puasanya hanya sehari semalam saja. Ya. Ada madhab Atha, Auza'i, dan Imam Sauri. Nah, selama 6 atau 7 hari. Abu Hanifah mengatakan dikembalikan kepada paling banyaknya haid. Menurut Abu Hanifah paling banyaknya haid itu 10 hari. Kalau menurut Imam Malik 15 hari. Ya. Tapi wallahu a'lam pendapat yang rajih yang sebutkan tadi. Ya. Bagi pemula dan tidak bisa membedakan ma darah haid ataupun darah istihadah. Nah, maka hukum asalnya tidak dianggap sebagai haid, sehingga dia tidak meninggalkan kewajiban yang diwajibkan padanya. Nah, yang kedua, bagi perempuan yang mu'tadah, yang terbiasa, bukan pemula, tapi terbiasa mengalami istihadah atau haid. Nah, jadi perempuan yang memiliki kebiasaan yang tetap sebelum dia istihadah, memiliki kebiasaan tetap haidnya. Kebiasaannya misalkan 6 hari, 7 hari. Sebelum mengalami istihadah, sudah mengalami kebiasaan waktu haidnya. Ini pun ada 2 keadaan. Perempuan yang sudah terbiasa mengalami haid, bukan pemula lagi, ya 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas, atau mana darah istihadah. Yang kedua, tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas. Sebagian perempuan ada yang demikian walaupun dia sudah biasa, bukan pemula lagi, sudah beberapa bulan atau bahkan sebagian mereka beberapa tahun mengalami haid, tapi masih belum bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Nah, yang pertama, yang dia sudah terbiasa dan tidak bisa membedakan mana darah haid dan darah istihadah, pendapat yang kuat, dia beramal dengan kebiasaannya. Beramal dengan kebiasaannya. Bagi yang tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah, dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau dia biasa haid dalam sebulannya 7 hari, maka hitung 7 hari tersebut masa haid. Kalau dia terbiasa haidnya di awal bulan, hitung 7 hari di awal bulan ini masa haid. Sehingga dia tidak sholat, tidak puasa. Nah, dikatakan mungkin sebagian orang mengalami kesusahan untuk membedakan mana darah haid, mana darah nifas, mana darah istihadah. Ini khususnya tadi bagi yang mengalami istihadah. Kalau tidak mengalami istihadah, biasa setiap bulan haid, ma'ruf darahnya. Tapi orang yang tadi mengalami istihadah berbulan-bulan keluar darah, terus berhenti mungkin sejenak, setengah hari berhenti keluar lagi. Nah, maka tadi kalau dia sudah memiliki kebiasaan setiap bulannya biasa haid sekian hari, tapi belum bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, maka dia beramal dengan kebiasaannya. Kalau biasa haidnya tadi disebutkan 7 hari di awal bulan, maka
pada waktu 7 hari di awal bulan ini dianggap haid. Ya, tidak sholat, tidak puasa. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang keadaan Fatimah bintu Abi Hubeish. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan da'is shalah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Tinggalkan salat ya, pada waktu hari-hari yang engkau haid padanya. Ya. Di mana Fatimah bintu Abi Hubeish ini mengalami istihadah. Ya. Dia bertanya, apakah meninggalkan salat ataukah tidak? Kata Nabi SAW, tinggalkan salat ya, seukuran waktu kamu biasa haid. Ya. Jadi kalau biasa haid yang di awal bulan selama 7 hari ya, selama 7 hari itu meninggalkan salat. Ya. Kalau seandainya setelah 7 hari masih juga keluaran darah, bahkan sebelum juga, ya, sebelum awal bulannya keluaran darah, ya, maka dianggap istihadah. Nah, disebutkan perempuan keluaran darah terus, ya, nggak bisa membedakan ini darah haid atau darah istihadah, maka kembali ke kebiasaan. Kalau dia keluaran darah terus dan biasanya haid di awal bulan, ya, selama 7 hari, maka hitung selama 7 hari di awal bulan ini masa haid. Ya. Setelah 7 hari masih juga keluar darah, anggap itu darah istihadah. Sehingga dia sholat dan juga puasa. Tentunya dia mandi terlebih dahulu. Mandi dikarenakan selesai dari haidnya. Ya. Nah, dan juga hadis Aisyah diriwayatkan Imam Muslim tentang keadaan Ummu Habibah radhiyallahu taala an. Ummu kursi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Ya. Tetaplah kau tinggal dalam artian tidak sholat, tidak puasa, ya, selama masa haidmu menahanmu. Ya. Dan juga hadis yang lainnya. Jadi pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat. Keadaan yang kedua, perempuan yang dia memiliki kebiasaan waktu haidnya, tapi bisa membedakan. Bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas. Ya. Mana yang diberlakukan, mana yang dipatokan. Apakah kebiasaan waktu haidnya, ataukah ya, membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Misalkan, ya, fulanah biasa haid di awal bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 7 misalkan. Tapi dia juga bisa membedakan. Ini darah istihadah, ini darah haid. Nah, misal ketika awal bulan, dia melihat darahnya itu bukan sifat darah istihadah, bukan sifat darah haid. Yeah. Darahnya masih kelihatan darah segar, merah warnanya, dan juga tidak bau busuk. Seperti halnya baunya bau darah yang lain, amis saja, tidak bau busuk. Yeah. Dengan dia bisa membedakan, dia yakin ini bukan darah haid, tapi darah istihadah. Walaupun sudah masuk awal bulan. Nah, ya, dalam kondisi seperti itu, mana yang dijadikan patokan?
Apa kebiasaan dia haid di awal bulan tadi? Ataukah tamyiz, membedakan mana darah haid dan darah istihadah? Ya. Itu jadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang berpendapat didahulukan tamyiz dibandingkan kebiasaan. Dahulukan pembedaan. Ya, dikatakan dia mampu untuk membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, maka dahulukan membedakan darah tersebut, ya, dibandingkan kebiasaan. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, ya, dan juga Daud Al-Zahiri, dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, dan yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaihim ajma'in. Ya. Mereka mengatakan tamyiz ini alamat yang zahir, alamat yang jelas, ciri tanda yang jelas. Tamyiz, membedakan. Ya, ini darah haid, ini darah istihadah. Nah, ya. Berbeda dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan ini zaman yang qadi, waktu yang bisa selesai, ya, berakhir. Nah, tapi kalau tamyiz, ya terus bisa membedakan. Nah, dan juga berdalil seorang perempuan ketika mengalami istihadah, kadang-kadang kebiasaan haidnya pun berubah-ubah. Ya. Nah, misalkan dia biasa haid di awal bulan, tapi ketika mengalami istihadah bisa jadi kebiasaan haidnya berubah ke pertengahan bulan atau ke akhir bulan. Ya. Sudah khawatir ketika dia menghukumi kebiasaannya di awal bulan, sementara ya, tidak nampak ciri-ciri darah haid dan keluar ciri-ciri darah haidnya di pertengahan bulan. Nah, ini pendapat yang pertama, sehingga berdalil dengan tamyiz, kembali kepada tamyiz, bukan kembali kepada kebiasaan. Ya. Dan berdalil dengan ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan wahai Nabi, darah haid itu adalah kotoran. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum-hukum berkaitan dengan haid dengan adanya darah kotor tersebut. Ya. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan kembali kepada kebiasaan, ya, perempuan itu haid berapa waktunya, sekali lagi ini bagi perempuan yang tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, maka kembalinya kepada kebiasaan. Ya. Adapun bagi yang bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah, pendapat yang kuat kembali kepada membedakan. Ya. Dikatakan tadi, Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan darah haid itu adalah kotoran, kotoran yang makruf diketahui oleh mereka. Ya. Sehingga tadi, kalau seorang perempuan terkena istihadah, nah, punya kebiasaan haidnya di awal bulan selama 7 hari. Ya, datang awal bulan, dia lihat belum nampak ciri-ciri, ya, darah haid. Darahnya masih segar, masih merah misalkan tadi. Yang jelas sifat-sifat darah yang keluar, ya, tidak ada ciri-ciri haid, masih ciri-ciri darah istihadah. Ya, tidak berbau busuk dan sebagainya. Nah, ya. Dia baru mendapatkan ciri-ciri darah haid di pertengahan bulan misalkan. Padahal kebiasaan awalnya, ya, haidnya di awal bulan sama 7 hari. Ya. Maka bagi pendapat yang mengatakan tamyiz,
selama awal bulan 7 hari tetap dia melaksanakan sholat, tetap dia melaksanakan puasa. Kenapa? Dikarenakan dia belum dihukumi haid. Dikarenakan tidak ada ciri-ciri darah haid. Ya. Tapi bagi yang mengatakan ada kebiasaan, ya, walaupun tidak ada ciri-ciri darah haid, tapi kalau kebiasaan di awal bulan, hukumi di awal bulan selama 7 hari dalam keadaan haid. Otomatis tidak sholat, tidak puasa. Ya, pendapat yang kuat kita sebutkan tadi, kembali kepada tamyiz, membedakan. Ya. Jadi walaupun kebiasaan haidnya di awal bulan, ya, tapi ketika di awal bulan tadi dia lihat darah, ternyata darahnya bukan darah haid, sifat-sifatnya, maka dihukumi dia dalam keadaan istihadah, belum dalam keadaan haid. Kalau istihadah tetap melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Dan kalau ternyata dia melihat sifat-sifat darah haid yang di pertengahan bulan, maka hukumi, ya, di pertengahan bulan itu dia mengalami haid. Tinggal dilihat selama berapa hari, ya, darah yang seperti itu keluar. Nah, ya, maka seketika itu, ya, dihukumi haid. Ketika sudah berhenti, tidak ada darah yang seperti itu, tidak ada darah haid lagi yang keluar, dihukumi dia telah suci, tinggal dia mandi, kemudian dia sholat. Walaupun darah masih keluar, tapi dihukumi istihadah. Dikarenakan sifat darah yang keluarnya bukan sifat darah haid. Nah, ya. Jadi pendapat yang rajih. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat dahulukan kebiasaan dibandingkan tamyiz. Walaupun dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, tapi dahulukan kebiasaannya. Ya, kalau kebiasaannya di awal bulan 7 hari, maka hukumi 7 hari di awal bulan dalam keadaan haid. Ya, walaupun secara tamyiz, ya, tidak ada nampak ciri-ciri darah haid. Nah, ini madhabnya Abu Hanifah. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, berdalil dengan hadis Fatimah binti Abi Hubaisy yang disebutkan tadi. Tinggalkan salat selama hari-hari yang engkau haid padanya. Ya. Dikembalikan kepada selama hari-hari yang engkau haid padanya. Dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, tapi kita jelaskan tadi, ini berlaku bagi perempuan yang tidak bisa membedakan darah haid dan darah istihadah. Maka kembali kepada kebiasaan haidnya. Berapa hari? Dalam sebulan? Kapan? Di awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan? Ya. Nah, ada bagi yang bisa membedakan mana haid dan mana istihadah, maka dikembalikan kepada tamyiz, membedakan. Kenapa? Dikarenakan darah haid darah yang ma'ruf. Ya. Ini menggabungkan antara dalil-dalil yang menyebutkan kembali kepada kebiasaan dan dalil-dalil yang menyebutkan kembali kepada tamyiz, membedakan. Nah, sekali lagi bagi yang tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, maka kembalinya kepada kebiasaan. Tapi bagi yang bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, maka kembali kepada apa? Tamyiz, membedakan. Ada warajih insyaallah. Ini pendapat yang rajih insyaallah. Nah, adapun berapa lama minimalnya waktu haid dan berapa lama maksimalnya waktu haid, ya, pendapat yang rajih wallahu alam, tidak ada batas minimal waktu haid. Sehari, 2 hari, atau bahkan, ya, 1 duf'atan wahidah. Ya. Nah, kalau sifatnya sifat darah haid, walaupun 1 kali keluar, ya, nah, hanya sesaat saja, hanya beberapa jam saja, dihukumi haid. Nah, ya, ini pendapat yang rajih wallahu a'lam. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ajma'al ulama ala anna aqsar at-tuhr la hadda lahu.
ulama sepakat bahwasannya banyaknya waktu suci atau maksimalnya waktu suci tidak ada batasan padanya. Nah, begitupun minimalnya perempuan itu haid nggak ada batasan. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ada yang hanya sesaat saja keluar haidnya. Karena sebagian perempuan, apalagi yang memakai obat ini, obat itu, dan sebagainya, mengalami perubahan waktu-waktu haidnya. Kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang keluar sesaat berhenti, dan sebagainya. Nah, mungkin akan kita bahas nanti berkaitan dengan perempuan yang mengalami demikian. Yang biasa haidnya misalkan 7 hari. Tapi pada suatu waktu baru 2 hari sudah selesai, sudah berhenti. Sudah berhenti, kemudian beberapa jam kemudian keluar lagi. Atau kadang-kadang berhenti 1 hari kemudian keluar lagi. Bagaimana yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami kondisi demikian? Selalu kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, insyaallah. Alhamdulillah. Dan pembahasan masalah haid ini, sekali lagi, ini pembahasan fiqhiyah yang penting kita ketahui. Nah, sebagian hizbiyin mencela para ulama, ulama sunnah, dengan mengatakan, para ulama sunnah itu nggak tahu fiqhul waqi, nggak tahu politik, yang mereka bahas seputar celana-celana perempuan dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, ini ejekan, celaan kepada para ulama yang membahas dalam kitab-kitab fikih mereka pembahasan haid, pembahasan nifas, dicela oleh para hizbin tadi, mengatakan nggak tahu fiqhul waqi, nggak tahu politik, yang tahu hanya permasalahan itu saja. Nauzubillah. Nah, celaan kepada para ulama, padahal ini perkara yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selayaknya kita pun mengetahuinya. Nah, tapi haulai hizbiyin berusaha, dan ciri mereka mencela kepada para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Nah, padahal pembahasan masalah haid nifas bukanlah suatu celaan. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahasnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.